dan si Abdul Hamid ini terkapar sampai dia tuh kehilangan nyawa teman-teman. Istilahnya lah dibunuh lah sama dua temannya ini. Dan setelah ketahuan kalau Abdul Hamid ini tidak bernyawa, dua orang ini memutilasi dan memotong tangan si Hamid dan memotong kedua kaki juga si Hamid. Lalu dia membungkus tubuh si Hamid ini menggunakan kain dan plastik teman-teman, lalu disembunyikan di dalam freezer. Halo guys, terima kasih sudah mengklik video ini. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sangat menyedihkan, yaitu kisah pembunuhan seorang penjaga kios yang tubuhnya dimutilasi dan disembunyikan di dalam freezer teman-teman. Berita ini sempat viral dan sangat banyak mengundang perhatian banyak warga karena kejadian ini terjadi di daerah pemukiman yang padat penduduk teman-teman. Yaitu gimana kisahnya? Simak video ini sampai selesai teman-teman. Awal mula terungkapnya kasus ini teman-teman yaitu bermula dari penemuan jasad Abdul Hamid yang berada di dalam freezer atau mesin pendingin teman-teman. Jadi tubuhnya si Abdul Hamid ini disembunyikan di dalam freezer teman-teman oleh si pelaku. Dan lebih mengerikan lagi, tubuhnya itu tanpa kedua tangan dan kedua kaki teman-teman. Dan identitas korban ini bernama lengkap Abdul Hamid. Usianya itu 39 tahun, asalnya dari Palembang, Sumatera Selatan. Dia tuh sebagai karyawan di kios ayam geprek teman-teman, yang bekerjanya tuh sebagai petugas keamanan ya. Jadi kerjanya tuh dari pagi sampai malam teman-teman. Menurut keterangan pemilik kios teman-teman, atau keterangan si owner lah teman-teman, Abdul Hamid ini bekerja sebagai semestinya. Jadi dia kerja sebagai keamanan ya keamanan, dan kerjanya itu dari pagi sampai kiosnya itu tutup jam 11 malam. Cuman Abdul Hamid ini bekerja hitungannya lah 24 jam karena si Abdul Hamid ini tinggal di kios itu teman-teman. Jadi beda dengan karyawan yang lain. Dua karyawan yang lain ini setelah kiosnya tutup itu mereka pulang. Kalau si Abdul Hamid tidak teman-teman. Jadi si Abdul Hamid ini tetap menjaga. Jadi 24 jam lah hitungannya si Abdul Hamid tuh standby di kios itu, hingga tinggal keterangan dari si owner itu si Abdul Hamid ini tinggal di kios itu teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke kronologi kejadian sebelum penemuan jenazah ya. Jadi kronologinya tuh seperti ini teman-teman. Menjelang libur Lebaran, kios itu sempat tutup kan. Jadi si Abdul Hamid ini tidak mengambil libur, beda dengan karyawan-karyawan yang lain. Karyawan yang lain itu ngambil libur lah, libur Lebaran. Kalau si Abdul Hamid ini tidak mengambil libur teman-teman, karena si Abdul Hamid ini keterangannya itu sudah tidak memiliki keluarga. Jadi si Abdul Hamid ini lebih memilih untuk tinggal di kios itu dan menjaganya. Saking si Abdul Hamid ini setia kepada kerjaannya, dia tuh sampai hingga tidak mengambil libur teman-teman. Namun di hari naasnya ada dua karyawan atau enggak rekan kerjanya lah si Abdul Hamid, cuman beda profesi lah. Kalau si Abdul Hamid ini penjaga bagian keamanan, kalau ini dua karyawannya mungkin bagian pelayanan atau pesajian lah kayak gitu. Jadi dia tuh datang ke kiosnya seperti biasa lah, basa-basi menemui si Abdul Hamid. Nah, si Abdul Hamid ini tidak curiga kalau dua karyawan ini atau dua temannya ini yang berinisial DS dan S ini akan melakukan pencurian teman-teman di kios itu. Jadi si Abdul Hamid ini tidak mencurigai lah. Jadi setelah lama-lama itu dua temannya ini ingin mencuri mobil teman-teman. Namun karena kalau mobil ini kan kalau mobil ini kan untuk keamanannya itu sangat canggih, ada ada sensornya lah, ada GPS-nya lah. Jadi si dua pelaku ini beralih untuk mencuri motor. Nah, aksinya ini kecium atau ketahuan oleh si Abdul Hamid ini, dan Abdul Hamid ini menegur lah untuk melarang. Ternyata si dua pelaku ini malah merayu si Abdul Hamid untuk mengajak si Abdul Hamid mencuri motor milik si owner. Namun kesetiaannya si Abdul Hamid ini tidak mau teman-teman, tidak mau
untuk mengikuti aksinya mereka untuk mencuri motor. Malah si Abdul Hamid ini melarang dan melawan. Karena apa? Karena si Abdul Hamid ini memiliki tanggung jawab di situ teman-teman sebagai petugas keamanan. Namun di saat naasnya lah si Abdul Hamid ini mungkin 1 lawan 2 lah si Abdul Hamid ini kalah. Dan si Abdul Hamid ini terkapar sampai dia tuh kehilangan nyawa teman-teman. Istilahnya lah dibunuh lah sama 2 temannya ini. Dan setelah ketahuan kalau Abdul Hamid ini tidak bernyawa, 2 orang ini memutilasi dan memotong tangan si Hamid dan memotong kedua kaki juga si Hamid. Lalu dia membungkus tubuh si Hamid ini menggunakan kain dan plastik teman-teman, lalu disembunyikan di dalam freezer teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke penemuan jasad teman-teman. Jadi pada tanggal 28 Maret 2026 si pemilik kios atau si owner ini telah balik lagi teman-teman. Jadi dia kan awalnya pulang kampung liburan lebaran, jadi dia balik lagi ke tempat perantauannya. Jadi saat dia balik itu curiga di kios ini tidak ada si Abdul Hamid. Padahal si Abdul Hamid ini kan berjaganya 24 jam teman-teman, 24 jam. Dan si pemilik kios ini curiga, dan alangkah kagetnya lagi si pemilik kios ini menemukan kalau ada barang-barang yang hilang seperti sepeda motor lah, apalah gitu. Dan si pemilik kios ini mencoba menghubungi si Abdul Hamid. Si Abdul Hamid ini tidak ada respon atau tidak ada tanggapan lah. Kan awalnya si owner ini tidak tahu kalau si Abdul Hamid ini sudah dibunuh. Nah, jadi ini menghubungi si Abdul Hamid karena si Abdul Hamid disitulah peran si Abdul Hamid adalah keamanan. Jadi si Abdul Hamid sama si owner ini dijaga, mau ditanya lah, cuman tidak ada komunikasi atau tidak ada respon dari si Abdul Hamid. Dan ternyata si owner ini malah mencurigai si Hamid lah pencurinya. Jadi si Hamid ini disangka mencuri motor dan mencuri barang-barang lainnya lah di kios, karena kondisi si owner ke kios gepreknya itu si Hamid ini tidak ada teman-teman. Lalu setelah si owner ini kecurigaannya semakin kuat terhadap si Abdul Hamid, jadi si owner ini mengecekin barang-barang yang ada di kios ayam gepreknya teman-teman, termasuk freezer lah, kasir lah, dicekin lah. Dan terakhir ini si pemilik kios atau si owner ini mengecek freezer tempat pendinginnya ayam itu. Takutnya barang-barang ayamnya itu juga dicuri dan dibawa kabur. Ternyata alangkah kagetnya teman-teman, setelah dia mengecek freezer tersebut ada hal yang mengganjal lah teman-teman, seperti yang aneh lah apa. Ternyata setelah dicek itu adalah potongan tubuh si Abdul Hamid. Ternyata si Abdul Hamid ini disembunyikan di dalam freezer oleh si pelaku. Dan yang awalnya si Abdul Hamid ini dicurigai, ternyata si Abdul Hamid ini adalah korban dari perampokan atau pencurian lah, seperti itu. Lalu si owner ini melaporkan kejadian tersebut atau melaporkan penemuan lah jasad si Abdul Hamid ini kepada polisi terdekat. Namun setelah dilakukan olah TKP oleh polisi, ternyata tubuh si Abdul Hamid ini sudah tidak memiliki kedua tangan dan kedua kaki teman-teman. Oke, kita masuk ke penyelidikan polisi teman-teman. Penyelidikan polisi Polda Metro Jaya melalui Subdirektorat Jatanras segera melakukan penyelidikan. Tim mengumpulkan dari rekaman CCTV, keterangan para saksi, olah TKP, bukti forensik, dan serta menelusuri keberadaan orang-orang terakhir yang bertemu dengan si Abdul Hamid. Dari hasil penyelidikan tersebut, polisi telah mengantongi 2 pelaku, yaitu yang berinisial DS dan AS teman-teman. Dan kita masuk ke penangkapan pelaku. Pelaku ini ditangkap pada Minggu 29 Maret 2006. Jadi tidak selang beberapa hari si pelaku ini langsung tertangkap teman-teman. Karena apa? Karena polisi sudah mengantongi dari CCTV, terus identitas korban lah, jadi sidik jari korban. Jadi polisi ini langsung menemukan si pelakunya teman-teman, tidak menunggu lama, cuman selang 1 hari si pelaku sudah tertangkap. Dan tertangkapnya si pelaku ini adalah di Desa Sindang Panji, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Jadi kedua tersangka ini ditangkap oleh polisi kurang lebih dari 24 jam lah teman-teman. Jadi setelah polisi mengantongi identitas, setelah melakukan olah TKP dan beberapa
beberapa saksi lah orang yang terakhir bertemu dengan Abdul Hamid. Dan pelaku ini ditangkap di Bekasi teman-teman, hingga pengungkapan motif awal polisi ingin mendalami kejadian tersebut. Tapi di dalam video tersebut polisi telah menangkap 2 pelaku dan menggiring ke dalam mobil polisi teman-teman. Oke teman-teman, menurut penyelidikan lanjutan ternyata mereka tuh bersama-sama melakukan pembunuhan dan melakukan mutilasi kepada tubuh Abdul Hamid dan menaruh tubuh si Abdul Hamid ini dalam freezer. Dan untuk setelah penangkapan, polisi terus mengembangkan penyidikan untuk mencari bagian tubuh si Abdul Hamid yang diduga tangan dan kakinya itu dipisah teman-teman. Hasilnya tangan dan kakinya berhasil ditemukan di wilayah Ciru, Kabupaten Bogor, Jawa Barat teman-teman. Dengan penemuan 2 tangan dan 2 kaki ini, polisi semakin mudah dan proses identifikasi autopsi dapat dilakukan secara lengkap oleh tim forensik, dan langsung polisi menetapkan 2 tersangka, yaitu adalah DS sebagai rekan kerjanya dan S juga sebagai rekan kerjanya di kios ayam geprek teman-teman. Oke guys, itulah kisah naas seorang penjaga kios ayam geprek teman-teman. Semoga kisah-kisah atau kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi teman-teman, dan di dalam kisah ini bisa dijadikan pelajaran buat kita semua ya teman-teman, agar kita tidak selalu salah mengambil keputusan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa isi kolom komentar di bawah. Terima kasih.